kalau misalnya tadi aku nggak inisiatif lebihin 1 juta itu mungkin. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara-saudaraku? Kalian berada, semoga sehat Oke, walafiat, tidak tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Ini pertama. Jadi ini adalah lanjutan part 2 dari videoku yang part satunya yang aku apply visa. Sekarang aku udah ada di hotel. Aku habis saja sholat isya, makanya aku masih pakai mukena, males ganti kerudung. Jadi ya udah. Karena sekarang tuh udah jam 10 malam. Jujur capek banget, tapi karena aku mau cerita sesuatu tentang kehetikan dan kekhawatiran aku yang datangnya itu benar-benar mepet banget sama jam batas terlambat. Jadi tuh kan pagi tadi tuh aku bilang kalau misalnya appointment aku itu jam 11.40 kan. Itu memang benar jam 11.40, tapi tadi itu kan di Malang, waktu di Malang itu pesawatnya agak delay. Bukan delay sih, tapi ngaret 20 menit. Jadi waktunya itu makin mepet gitu loh buat appointmentnya. Ditambah lagi saat pesen Grab, aku pikir bakal mudah gitu, maksudnya langsung dapat, langsung satset gitu loh, kayak di Malang misal 5 menit udah sampai gitu kan. Ternyata tadi itu sampai nunggu 15 atau 20 menitan hanya nunggu Grab, saking ramenya di bandara pada waktu tadi. Jadinya tuh tadi berangkat yang seharusnya bisa berangkat jam 11, jadinya malah berangkat jam setengah 12. Itu mepet banget sama appointment aku yang 11.40. Jadi kayak 10 menit gak mungkin sampai gitu. Bandara Halim ke Bandara Halim ke BLS itu jaraknya 20 menitan, 25 menitan lah. Nah kan nggak mungkin udah kayak wanti-wanti gitu. Nah untungnya di sini tuh ada batas terlambatnya, yaitu jam 12. Jadi bisa kayak aku masih agak tenang gitu. Tapi di jalan kalian tahu, bener-bener pancet. Kayak aku saking khawatirnya, kayak mau video tuh udah nggak konsen gitu loh. Mau bikin video kayak udah, ya ampun, udah khawatir, udah deg-degan ya. Soalnya kalau misalnya ini aku telat, aku udah nggak bisa apply lagi, itu harus ngulang dari awal. Jadinya kayak khawatir gitu loh. Dan untungnya tadi itu sampai tepat jam 12 kurang 3 menit. Aku sampai itu tadi jam 11.58. Aku sampai di pintu BLS-nya. Jadi kayak alhamdulillahnya, dan syukur tadi itu gak ditanya yang macam-macam. Tadi itu cuma ditanya rencana di sana itu mau ngapain, terus terus dilihat-lihat kan ininya, berkas-berkasnya. Terus petugasnya bilang, oh ada kerabat ya di sana gitu. Terus akhirnya ya udah gitu, nggak ditanya-tanya lagi. Cuman tadi ya cuman itu aja, cuman ditanya ditanya rencananya itu. Terus ya udah, ya cuman itu dong, serius. Bahkan kayaknya aku gak banyak ngomong, cuman nunggu pemeriksaan doang, terus udah. Dan ini tadi tuh yang bikin lama itu adalah ini
apa list apa namanya, list dokumen yang ada. Jadi sebenarnya ini untuk papa deh kalau nonton. Jadi kalau ngeprint ini tuh nggak boleh bolak-balik gini, harus semuanya itu satu lembar jadi satu gitu. Nah ini tuh kegedean, gede gitu loh, jadinya ini tuh harus diperkecil sehingga nggak ada di baliknya, cuman di sininya doang, di satu halaman ini kan 2 halaman nih. Nah itu nggak boleh, jadi harus yang bener itu harus satu lembar, harus diperkecil kolomnya. Jadi tadi tuh apa ngisi ulang ini, tapi ya itu gampang sih, cuma centang-centang biasa, tapi cukup ini sih dibilangin ini apa namanya yang bener tuh kayak gini udah. Jadi pembelajaran tahun depan kalau misalnya apply lagi gitu ya. Sebenarnya aku saat dibilangin gitu tuh baru keinget kalau tahun kemarin juga gitu, kayak gini kan listnya. Nah itu juga diminta ulang, centang-centang ulang gitu ya gitu deh. Dan tapi semua alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan ini biayanya itu semuanya habis 1.700.000. Wow. Jadi di biaya ini tuh untuk apa sih namanya, di sini tipenya itu invitation, family or private, tulisannya di sini. Terus biaya fee-nya 1.291.000. Terus untuk service 273. Terus untuk apa, MS itu apa? Gak tahu. Terus kurirnya karena aku itu di luar Jabodetabek ya kan, itu jadinya aku nambah 50. Kalau misalnya di dalam Jabodetabek itu cuma 50.000. Nah karena aku di Blitar di Jawa Timur, aku nambah 50, jadinya kurirnya itu 100.000. Makanya aku yang seharusnya cuman 1.652.000 jadinya 1.700.000 maksudnya ya, lumayan ya. Dan ini tuh nggak menerima uang virtual, maksudnya apa sih, bank transfer. Jadi harus tunai, benar-benar tunai. Dan untungnya aku tuh nyiapin 2 juta, soalnya kan kalau misalnya di webnya itu biaya visanya itu sekitar 1 jutaan kan ya. Nah untungnya aku nggak ngikutin web itu gitu. Aku punya inisiatif untuk melebihin uangnya gitu. Kalau enggak aku minta siapa gitu. Kalau tahun lalu karena aku nggak tahu harus cash, itu aku panggil Mas Dwi untuk suruh naik, untuk suruh masuk apa namanya, ngirimin uang langsung gitu. Kalau misalnya tadi aku nggak inisiatif lebihin 1 juta, itu mungkin nggak tahu sih, harus keluar dulu, dan harus urusnya makin lama lagi untungnya ya. Dan sekarang uangku tinggal yang cash tinggal 200.000. Tapi untung aja tuh di Jakarta semuanya tuh bener-bener bisa virtual account, jadi gampang sih, bisa tinggal scan barcode udah gampang. Visanya itu udah jadi, ini tinggal nunggu kurir, mungkin 15 hari lagi udah sampai rumah. Dan semoga nggak ada terjadi sesuatu apapun, hilang dokumen atau apapun itu. Semoga kurirnya dapat dipercaya sampai rumah dengan selamat gitu. Habis dari PLS aku nggak langsung ke hotel, tapi aku jalan-jalan sebentar, nggak sebentar sih, sampai sore lah pokoknya.
Itu aku jalan-jalan ke daerah GBK, Senayan, FX Sudirman. Kalian tahu FX Sudirman? Pasti yang domisili Jakarta tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu FX Sudirman yang terkenal itu? Karena sejujurnya tuh tujuan utama aku ke Jakarta selain ke PLS, selain untuk apply visa, tapi juga mau ke FX Sudirman. Kenapa? Karena setahu aku ya itu tadi, FX Sudirman tuh terkenal mall ya, mall FX gitu. Biasanya tuh di FX aku lihat di sosial media itu pernah ada acara kayak di Jepangan gitu, kayak wibu para pecinta anime. Terus juga pernah ada didatangi artis K-pop yang agensinya SM Entertain, karena di FX itu kan ada di F5 ada SM Entertain kan. Nah, itu aku pengen ke situ, pengen lihat siapa tahu aku ketemu sama Jaehyun. Mimpi banget. Ya itu bercanda, astagfirullah. Terus ya itu sih aku pengen tahu gimana sih, oh ternyata gitu. Terus selain itu, selain ke SM Entertain, itu aku ke Sanggar Tari Ibu Kota. Siapa sih yang nggak tahu sama JKT48? Kalau kalian ngikutin IG aku, follow IG aku, pasti tahu kalau misalnya aku suka sama JKT48. Makanya aku tadi itu pengen banget lihat-lihat teaternya gitu, gimana sih teaternya gitu. Ternyata oh gitu, ternyata ya gitu, cuman gitu doang, cuman pengen lihat-lihat doang. Dan sebenarnya tadi tuh ke teaternya itu aku juga pengen ngasih gift, tapi karena tutup jadinya nggak jadi. Ya udah itu, terus akhirnya aku memutuskan untuk keliling GBK. Bener-bener ternyata GBK tuh luasnya minta ampun. Aku pikir tuh kayak lingkup, nggak seluas itulah pokoknya. Ternyata tuh bener-bener sampai kakiku tekok, sampai mana aku bawa tas berat kan. Jadi bener-bener. Dan terus tadi tuh aku sebenarnya pengen ke hutan apa namanya, hutan GBK, hutan hujan GBK, apa sih namanya, pokoknya itulah GBK itu. Tapi ternyata tuh rame, jadinya ya aku nggak jadi ke situ. Akhirnya aku keliling lagi ke daerah stadionnya yang kemarin dibuat matchday, FIFA matchday Argentina versus Indonesia, yang kalah 2-0 Indonesia. Tapi keren banget Indonesia. Siapa yang nonton? Aku juga nonton. Apalagi Asnawi yang aduh, sama apa Garjot, apa sih Garjot. Pokoknya itulah, aku nggak terlalu ngikutin bola juga sih sebenarnya, tapi ya itu ternyata keren banget sih. Aku cukup speechless sama daerah situ, bener-bener aku pangkling, aku sampai kayak ini beneran Indonesia gitu. Ada akses jalan kaki, tapi yang jalan kaki itu masih sedikit banget, bener-bener bisa dihitung yang jalan kaki. Ini ada orang main apa sih namanya, lupa, kasti kah atau apa, di samping FX aku nggak tahu, tapi kayak kasti ya nggak sih, ada nggak tahu. Wih itu rame banget, apa halte bis nggak sih itu, iya kan ini. Nggak seperti Jakarta yang aku bayangin, kalau kabut terus apa namanya, nggak, udaranya itu nggak enak, beda banget pokoknya. Kalau daerah situ bener-bener bukan kayak Indonesia, bener-bener mangklingi. Nah, jadi aku kayak speechless gitu di situ. Ya udah sih gitu, sampai tadi jam 5 udah itu. Terus akhirnya aku ke hotel,
Dan apakah kalian tahu sekarang itu aku bukan di hotel Jakarta, tapi ini aku gak bilang-bilang sih. Nah jadi itu sekarang aku nggak ada di hotel Bandung, ya keceplosan. Ya pokoknya itu sekarang aku ada di Bandung, nggak di hotel Jakarta. Wah, Assalamualaikum di kamar mandinya. Ya oke. Bagus sih. Nih 2 kasur. Oke, selamat istirahat. Kenapa Bandung? Karena Bandung itu adalah salah satu kota impian aku yang pengen banget aku kunjungin. Gak tahu ya, kayak aku pengen ngerasain vibes-nya aja gitu. Aku tuh punya 2-3 kota yang pengen banget aku kunjungin, yaitu 1 Bandung, 2 Jogja, 3 Malang. Nah Malang kan udah, aku kuliahnya di Malang, kayak udah keseharian gitu sekarang, jadi udah terwujud. Terus Jogja yang belum, terus Bandung sekarang. Nah di Bandung tuh sebenarnya ada beberapa spot gitu juga, gak spot sih, maksudnya daerah, karena kan kalau setahu aku Bandung tuh ada yang di daerah kotanya sama ada yang di daerah kayak pegunungannya, iya gak sih? Aku lupa namanya, Cikwidey apa sih yang ada kawah putihnya, terus ada kayak yang di film My Heart, tahu kan? Itu next, aku pengen banget ke sana, tapi sekarang karena waktunya itu singkat, jadinya aku sekarang nginep di Jalan Kota Barga, daerah situ. Dan aku tuh pengen ke pameran yang ada di daerah sini. Besok mungkin aku jalan-jalan dan akan aku lanjut ke part 2. Sejujurnya ini aku nggak bilang-bilang sama ibu aku, nggak tahu kalau misalnya ibu aku nanti marah atau gimana. mohon maaf, tapi aku udah memerinci semua biayanya itu sama aja. Maksudnya nggak yang besar banget, itu enggak. Bahkan tadi itu aku naik kereta Cikuray itu cuman 45.000, 45 atau 50.000 gitu ya itu. Dan perjalanannya pun kayak menurut aku cuman kayak Blitar Malang gitu, enggak yang jauh-jauh banget. Jadinya aku daripada di Jakarta, aku karena nggak tahu ke Jakarta itu mau ngapain itu, terus akhirnya aku memutuskan untuk ke Bandung aja gitu, untuk mewujudkan salah satu wishlist aku. Girl, ini hidung aku itu gatal banget, nggak tahu kenapa. Tapi habis ini aku pasti bilang sih, soalnya nggak lucu kalau misalnya tiba-tiba ini tayang terus ibuku belum tahu, kan nggak mungkin. Jadi malam ini aku bilang sama ibuku, akhirnya besok itu rencananya itu aku pengen jalan-jalan di daerah Barga, karena aku lihat di TikTok, jujur bener-bener bikin penasaran banget. Tadi sih saat aku sampai di Jalan Barga ya kayak jalan di daerah Kayu Tangan Malang, maksudnya nggak beda jauh lah, kayak sama-sama aja. Tapi nggak tahu kalau besok pagi kayak gimana, soalnya yang aku lihat di TikTok itu vibes-nya itu enak, adem, ayem gitu saat siang hari. Tapi nggak tahu besok gimana, semoga ya sesuai dengan ekspektasi. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa, maksudnya aku kesini pun juga ingin membunuh rasa penasaran aku akan kota Bandung, itu aja sih. Kayak gimana sih di sini, ada nggak sih yang domisili Bandung? Kasih tahu dong Bandung kayak gimana.
Jujur, ini aku mau makan karena aku tadi makannya itu jam 3 waktu aku di FX. Jadinya sekarang aku mau makan. Ini aku belinya di stasiun Pasar Senen. Tadi itu aku berangkat dari Jakarta Pasar Senen itu aku berangkat jam 17.40, sampai sini jam 19, enggak, jam 20. Maaf tadi ini baterainya habis. Untung aja aku ada cadangan baterai, jadi aku beli baterai gitu karena aku tahu kalau aku suka berpergian dan mengabadikannya melalui kamera ini. Jadi aku beli baterai cadangan dan ini tuh sangat membantu banget di perjalanan. Terus tadi aku sampai mana ceritanya? Pokoknya ini aku sekarang lagi makan. Ini CFC, bukan KFC. Ini ayam. Terus sama paket teh botol. Dan tadi itu apa sih? Oh ya, ini Bandung. Jadi terus aku setiap perjalanan apalagi sendiri itu selalu udah aku list semuanya sedetail mungkin, kayak akomodasi, semua biaya, apa yang aku perluin, pokoknya semuanya itu udah aku list gitu. Karena untuk melihat dampak negatif dan positifnya, kalau kita tahu nanti kalau misalnya ada sesuatu apa-apa, kita jadi tahu cara menanggapinya gitu. Dan semua perjalanan, maksudnya kok perjalanan sih, semua wisata yang ingin aku kunjungin itu udah aku list juga. Pokoknya wajib aku harus ke sana. Yang pertama itu aku pengen ini ke pameran yang ada di Barga. Tahu kan apa sih namanya pameran itu? Terus sama beberapa nyobain kuliner di sini. Pokoknya besok tunggu aja lah gimana, semoga aja ya sesuai dengan ekspektasi. Nih ya, kalau dipikir-pikir tahun ini tuh aku bener-bener banyak banget kegiatannya. Kayak khususnya setelah ini. Kayak misal nih, habis ini dari sini itu aku langsung berhadapan dengan UAS. Dan itu UASnya itu nggak hanya sekedar ngisi jawaban soal, tapi harus buat proyek-proyek itu yang pernah aku bilang. Kalau aku ada proyek tipografi, terus Eastern Western, programming, database, pokoknya banyak lah tuh. Terus setelah UAS tanggal 13, aku selesai UAS kan tanggal 13. Setelah itu aku ada planning sama teman-teman aku sebelum aku menghabiskan waktu sama keluarga. Pokoknya bener-bener tahun ini tuh aku harus ada jalan-jalan sama teman-teman aku. Soalnya tahun kemarin waktu liburan itu aku bener-bener nggak ada yang namanya quality time sama temen. Kayak teman-teman aku pada ngadain reuni, aku nggak bisa hadir karena aku udah ada di Barcelona. Dan tahun ini aku sama ibu aku bener-bener, aku mohonlah kasih aku waktu sama temen aku. Jadi ya itu, ya sih, sama keluarga itu emang paling utama, tapi untuk menjaga silaturahmi sama teman itu juga penting, ya kan? Makanya tahun ini tuh sehabis UAS dan sebelum aku ke Barcelona khususnya, itu aku ada beberapa rencana planning gitu, jalan-jalan khas Torreoni itu sama teman-teman SMA khususnya, sama teman deket sih lebih tepatnya ya gitu. Jadi semoga semuanya lancar, aku diberi kesehatan sampai nanti, sampai pulang ke Indonesia lagi, terus masuk semester 3.
jujur agak stres. Bener sih, kuliah itu emang bener-bener gak segampang yang dipikirin, tapi harus tetap semangat. Mungkin sekarang aku mau lanjutin makan aja. Kalau ngobrol gak akan jadi makan aku, karena videonya mungkin untuk hari ini sampai di sini, jadi dilanjut besok hari. See you di next day, besok pagi, untuk jalan-jalan explore Braga.